Baik, kali ini kita akan mempelajari beberapa fungsi hitung-hitungan juga yang sudah disediakan oleh Excel. Ini kaitannya erat juga dengan fungsi matematika sepertinya atau kegiatan perkantoran sehari-hari, ya. Ada fungsi count dan fungsi sum dengan beberapa variasinya. Yang pertama kita pelajari dulu bagaimana menggunakan fungsi count. Nah, fungsi count ini digunakan untuk menghitung sel yang memuat angka. Jadi kalau isinya bukan angka, isinya teks gitu ya, dia tidak dianggap nggak ada. Gitu ya. Contohnya begini, sama dengan count, lalu kita sorot sel ini katakan ya, range dari A5 sampai dengan A9, tutup kurung, kita enter maka hasilnya 0. Ya, kalau sebelahnya kita buat nih sama dengan count juga. Tapi kita pindahkan range-nya misalkan dari yang ini ya, yang C, karena C ini ada memuat angka ya. Kurung. Nah, maka dia ada isinya 5. Ya, jadi tadi count itu untuk menghitung sel yang memuat angka, sementara yang teks tidak dihitung, ya, dianggap nggak ada. Oke, kalau counta ini untuk menghitung jumlah sel yang berisi baik teks maupun angka. Ini saya kunci dulu ya supaya bisa saya copy ke bawah. Kemudian tinggal rumusnya saja yang diganti ya. Di sini count, kita ganti counta. Lalu enter. Nah, maka isinya 5. Ya, kenapa? Tadi karena counta itu memang fungsinya untuk menghitung jumlah sel yang memiliki isi baik angka maupun teks. Seperti itu. Berikutnya, kita lihat count blank. Ya. Kalau count blank itu menghitung sel yang tidak berisi teks maupun angka. Jadi yang kosong. Saya ganti di sini count blank. Ya, tinggal range-nya tadi sudah kita tetapkan, tinggal kita enter. Maka hasilnya kosong. Artinya di range yang kita sorot atau di range yang kita pilih itu tidak ada sel yang kosong. Kalau kita pindahkan ke F, katakan ya, ini sekarang saya pindahkan ke kanan. Kemudian di sini saya ganti selnya menjadi F. Ya, nah maka akan terhitung count blank-nya 3. Artinya ada 3 sel di range yang kita sorot itu yang kosong. Seperti itu. Lalu count if. Nah, count if ini menghitung sesuatu dengan persyaratan tertentu yang kita tetapkan. Misalkan di sini ya. Kalau count if saja itu syaratnya atau kriterianya hanya satu, sementara kalau count ifs itu berarti kriterianya ada 2. Misalkan kita minta hitungkan sel, ada berapa sel sih yang katakan di sel harga ini yang nilainya di atas 9.000 gitu misalnya ya. Coba di sini ya. Count if, di sini saya ganti. Bahwa kita ganti saja rumusnya ya, ininya ya. Karena range-nya juga berbeda. Count if, tolong dihitung di sel yang disorot ini, ya, yang nilainya atau yang kriterianya dengan kriteria lebih dari, tadi katakan saya buat 9.000. Ya. Klik OK, ada yang salah ya. Oh ya, saya lupa memberikan tanda petik. Ya, kriterianya kita gunakan tanda petik. Oke, kita enter. Ya, tadi di sini ya, count if ya. Tolong jumlahkan atau tolong hitung berapa sel di range yang disorot tadi itu nilainya lebih dari 9.000. Oke, di sini dihitung ada 3. 1, 2, 3. Oke, artinya begitu ya. Kita menghitung jumlah sel, ada berapa sel dengan kriteria tertentu. Kalau count ifs itu berarti ada kriterianya lebih dari 1, bisa 2, 3, dan seterusnya. Kan? Kita coba count ifs gitu ya. Kriterianya adalah yang pertama kita sorot dulu kriteria range-nya. Nah, misalkan di sini
kriteria range yang di sini, ya. Di sini nilainya berapa tadi? Lebih dari 9.000. Begitu ya. Kemudian kriteria yang kedua adalah misalkan adalah di jumlah terjualnya. Nah, di jumlah terjualnya ini kita buat kriteria juga. Misalkan lebih dari 300, ya. Jangan lupa tanda petiknya. Kalau cukup kriteria ini saja, maka kita tutup kurung. Ini maknanya gimana? Tolong jumlahkan ada berapa, tolong hitung ada berapa sel ya yang harganya itu lebih dari 9.000. Sebentar, di sini kurang ya, kurang lebih darinya. Lebih dari 9.000 ya. Dan jumlah terjualnya lebih dari 300. Itu ya. Makna rumusnya, maka kita enter setelah itu ya. Nah, sini ada dua, bahwa yang memenuhi kriteria tadi di mana harganya lebih dari 9.000, ya, lebih dari 9.000 ini banyak nih. Kemudian jumlah terjualnya lebih dari 300. Jadi yang memenuhi syarat itu hanya dua, yaitu di sini ya, yang 300, lebih dari 300 itu hanya dua ini. Kemudian dia juga nilainya nilai di kolom C-nya lebih dari 9.000. Gitu ya. Jadi count if sini tadi ya menghitung jumlah sel dengan beberapa kriteria. Nah, sekarang sum. Kalau sum itu sudah sangat familiar dengan kita ya. Ini menjumlahkan nilainya. Kalau tadi count itu menghitung ada berapa sel, kalau sum itu nilainya. Dan tentu saja harus angka gitu ya. Ini sama dengan sum. Misalkan yang ini ya, nilai penjualan. Oke, kita tutup, enter. Nah, seperti itu ya. Kalau sum if itu menjumlahkan nilai juga, tapi dengan satu kriteria. Misalkan sama dengan sum if, tolong jumlahkan range-nya itu yang di sini, ya, yang nilai penjualan ini. Kriterianya adalah misalkan yang nilai penjualannya itu lebih dari 6 juta gitu misalnya ya, lebih dari 6 juta. Oke, jangan lupa kita beri tanda petik di sini karena dia merupakan kriteria gitu ya. Oke, lalu kita tutup kurung. Nah, maka kita ini hasilnya nilai ya, hasilnya itu nilainya. Yang lebih dari 6 juta itu hanya ada satu ya, 15 juta ini saja. Seperti itu. Kalau sum ifs itu kriterianya lebih dari satu. Kita coba ya, sama dengan sum ifs. Jadi tolong jumlahkan, yang mau dijumlahkan yang mana? Nah, saya mau menjumlahkan yang ini. Gitu ya, range yang dijumlahkan adalah yang di sini, gitu ya. Lalu kriteria range-nya apa? Kriteria range-nya adalah begini. Yang jumlah terjualnya, gitu ya, jumlah terjualnya berdasarkan jumlah terjual, gitu ya. Jumlah terjualnya itu lebih dari misalkan 500. Seperti itu. Jadi kita minta dijumlahkan nilai penjualan tapi dengan kriteria jumlah terjualnya itu lebih dari 500. Nanti kita enter. Nah, maka dia akan menjumlahkan juga ya. Nilai penjualannya itu berarti 15 juta yang tadi memenuhi kriteria tadi. Kalau kita cek yang betul ya, hanya satu ini ya kan nilainya 15 juta. Oke, begitu cara menggunakan sum, sum if, dan sum ifs. Sum if juga bisa digunakan untuk menjumlahkan yang seperti ini. Count if juga begitu ya, bisa menghitung. Misalkan ada berapa sih, ada berapa orang atau siapa nih gitu ya, berapa orang sih, ada berapa sel yang memenuhi kriteria. Misalkan nilai A dan nilai B-nya ada kriteria tertentu gitu, misalkan seperti itu. Tapi dari contoh ini saja sudah bisa, oke? Begitu cara menggunakannya.